يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد، يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا. عندي ما
وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين. طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. صل وسلم على محمد صلى الله عليه wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Masuk di halaman masjid kita karena sebentar lagi insyaallah acara peringatan Isra wal Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
وسلم تسليما صدق الله العظيم. Yang terhormat Datuk Rio Dusun Sukamakmur beserta perangkatnya. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan 2 Babako beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya. Yang terhormat rekan-rekan Majelis Kompak se-Kabupaten Bungo. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Baitur Rahim, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan wabil khusus Al-Ustadz Haji Irfan Yusuf SPDI atau Ustadz Rahul yang berkesempatan hadir di tengah kita semua pada malam hari ini. Dan kepada para donatur yang telah sudi kiranya menyumbangkan sebagian hartanya, mudah-mudahan apa yang telah diberikan menjadi amal soleh dan soleha, dan kepada seluruh lapisan masyarakat Dusun Sukamakmur. Dan tak lupa pula hadirin wal hadiroh, para tamu undangan yang selalu menyematkan takwa kepada Allah, yang selalu menyuarakan rindu kepada Rasulullah, jamaah sekalian yang semoga selalu dalam lingkupan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari gelap gulita menuju cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadiroh, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali pembukaan ini, marilah buka dengan bacaan umul kitab bersama. Ala hazihin niyati sholihah al-fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga acara demi acara berlangsung dengan penuh hikmah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ardiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu
alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardh la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Datuk Rio Dusun Sukamakmur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat dipertemukan hari yang sangat bersejarah bagi umat muslim seluruh dunia. Bapak Irfan Yusuf SPDI, selamat datang di dusun kami, Pak Ustadz. Nah, ini salam dari Binjai katanya. Nah, jadi kami ini Pak mayoritas memang Jawanya Jawa Medan Pak, mungkin nggak ada yang tulen lah. Nah, Jawanya Jawa Medan juga. Jadi maka dari itu berkesempatan juga kami dapat mengundang Bapak dan alhamdulillah hari ini malam ini terrealisasi dan kami beritahukan kepada masyarakat kita segalanya yang ada di Siko. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz nanti dapat kita tampung, kita cerna dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kemudian di sini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia beserta jajarannya yang telah melaksanakan acara ini dengan sukses, dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan para donatur yang telah menyumbangkan dan menyisihkan sebagian rezekinya, insya Allah mudah-mudahan Allah akan membalas sebagai amal soleh dan soleha. Kemudian daripada itu kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kesalahan-kesalahan kami di dalam pelaksanaan ini mulai dari awal hingga akhir nanti. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan acara ini sampai akhir hingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Berkemungkinan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak cakap, banyak salahnya. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dan utama sekali saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehubungan selama lebih kurang 2 bulan ini mungkin secara resmi saya belum sempat mengunjungi Sukamakmur, tapi pada saat hari ini saya berkesempatan untuk hadir di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang kami hormati Datuk Rio Khusus Sukamakmur, yang kami hormati Ketua WPD beserta anggotanya, serta berangkat ini nampaknya jadi Ketua Pelaksana memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid serta profesornya, kemudian yang kami hormati nenek mama alim ulama cerdik pandai, kecil bernama gedang gelar, kecil tak saya sebut namanya, gedang tak saya sebut gelarnya, yang berbahagia pada malam ini. Terutama dan utama sekali juga saya sampaikan penghormatan kepada Ustadz Haji Irfan Yusuf SPDI, yaitu Ustadz Rahul, yang sempat hadir di hadapan kita bersama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya memperkenalkan diri. Saya dipercaya oleh Bapak Bupati Bungo per 31 Desember 2021 selaku Camat Batin Bongoberto sampai hari ini. Dan tak asing lagi, sebelum saya merangkap jadi camat, saya bertugas sebagai sekcam, sering berkunjung ke Sukamakmur ya. Jadi yang berkekato stok lama, tugasnya yang baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa bangga terhadap masyarakat Sukamakmur ini. Lebih kurang 3 tahun saya berada di wilayah Kecamatan Batin Bongboko ini. Memang kalau untuk perayaan Hari Besar Islam, saya merasa bangga sekali terhadap Sukamakmur yang mana masyarakatnya kompak, seragam, berkeyakinan berkat kepemimpinan Datuk Rio beserta anggotanya, sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti apa-apa yang dibicarakan atau apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, itulah menjadi suri tauladan bagi kita. Kita tidak hanya mendengarkan pada malam hari ini, nanti wajib kita cermati, kita ikuti, dan kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan berkat adanya penceramah yang kita datangkan dari luar provinsi kita ini dapat menjadi perumahan atau pertoladan bagi kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq
waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Camat yang sama kita hormati, Bapak Datuk Rio beserta seluruh perangkat-perangkat kampung yang kami hormati, para imam, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, pengetua-pengetua adat yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Anak-anak coba duduknya yang bagus, semuanya ngadap ke depan, gak ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Bisa? 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 Kita malam ini sudah masuk ke acara inti. Ini malam ini jauh-jauh ini panitia ngundang Ustadz dari Bombay. Orang-orang di Medan bilang katanya saya Ustadz Rahul, padahal saya nggak merasa, Bu. Saya malu dibilang-bilang Ustadz Rahul. Aku iki wongnya kayak ngocor iki. Saya perhatikan di kaca, memang nggak mirip, Bu. Yang jadi masalahnya Rahul lah yang mirip sama saya. Ini yang jadi masalah. Jadi malam ini saya tengok jam di studio sudah menunjukkan pukul 21:40 waktu Indonesia bagian Sukamakmur. Jadi malam ini saya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti saya pulang ibu bilang saya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap bertele-tele. Yang penting malam ini ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Mak, tepuk tangan pula itu. Saya bersyukur walaupun dari Binjai tadi udah disampaikan sama Pak Datuk, makanya saya awali salam dari Binjai. Pokok pisang buntek digawe. Jauh-jauh saya datang 2 kali naik pesawat, Medan tadi ke Jakarta, Jakarta ke Jambi, dari Jambi kemarin 6 jam. Sampai tekan-tekan gini pun mau ikut tambah elek. Tapi saya merasa kemarin ini nggak sebagai tamu, karena udah dibilang Pak Datuk, di sini Pak rata-rata ini Jawa Medan. Jadi saya merasa seperti pulang ke kampung sendiri. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, malam ini 20 Rajab. Sebenarnya malam Isra Mi'raj masih seminggu lagi, tapi nggak ada masalah. Panitia minta saya kapan bisa kemari. Kebetulan kalau lewat hari H sudah full, bisanya dipercepat sebelum. Makanya hari inilah kita bisa ketemu. Gak usah dipersoalkan walaupun belum tiba hari H-nya. Intinya kita mau memperingati peristiwa Isra Mi'rajnya.
Dan Bapak Ibu, ini sifatnya penyambutan, dan kebetulan memang kita juga sudah berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan ada butiran-butiran hikmah yang bisa kita bawa pulang. Amin. Amin ya Rabbal. Pertama Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan ayat mengenai Isra Mi'raj, dan para ustadz selalu menjadikan ayat ini landasan kajiannya. Apa itu? Bani Israel ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini diawali kata subhana, maha suci Allah. Di Quran Bapak Ibu nggak banyak ayat yang diawali kata subhana. Yang kita ingat dua, ini peristiwa Isra Mi'raj, sama satu lagi di surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan, baik dari dirimu sendiri maupun apa yang tumbuh dari bumi dan apa yang tidak kamu ketahui. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada ada siang, ada ada yang tinggi, ada yang ada yang cantik, ada yang ada yang mancung, ada yang ada cowok, ada ada yang tepos, ada yang tonggeng. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang dan itu kalau diawali ceritanya dengan kata subhana, berarti yang bisa menciptakan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan peristiwanya ta'ajub. Isra Mi'raj ini peristiwa ta'ajub, makanya diawali dengan kata subhana. Maka Bapak Ibu, orang Islam kalau nampak yang ta'ajub, kita disuruh mengucap subhanallah. Di TV ada artis cantik, subhanallah. Ada aktor ganteng, subhanallah. Ustadznya malam ini ganteng, subhanallah. Ya udah yayakan aja lah biar seneng. Pergi kita ke Perapat nengok pemandangan indah, subhanallah. Pokoknya yang ta'ajub, subhanallah. Lu ngonang pajak, wong keling lewat, subhanallah. Ma peteng la ilaha illallah. Saking ta'ajubnya. Makanya kita disuruh kalau nampak yang ta'ajub, subhanallah. Kalau mengawali perbuatan yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Dapat nikmat, alhamdulillah. Panitia bagi kue kotak, alhamdulillah. Dah, kalau misalnya nampak yang diharamkan, astagfirullah. Lewat sungai nampak orang mandi, astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah kok nggak bolak balik. Yang penting kan astagfirullah Pak. Astagfirullah cocotmu yang paling penting astagfirullah. Pandangan pertama untukmu, kalau udah kedua ketiga itu atasmu. Kalau udah nampak palingkan cepet. Astagfirullahaladzim. Wis paling ngiri ketok meneh Pak. Astagfirullahaladzim. Ngarep pas pulang meneh Pak, yang merem, astagfirullahaladzim. Cuman memang saya nggak belai bapak-bapak Bu, kami ini serba payah. Kadang nggak pingin nengok, cuman ibu yang nunjukkan. Kadang lungo nang kota, delok nanan cino celono pendek, oh delok ngiri wong kaos ketek, delok ngarep numpak kereta burining jengat. Jadi kami ki wong lanang ngaren delok ndi meneh lah coba. Nek wis nganan ketok, ngiri ketok, ngarep pas, ya bapak-bapak apa boleh buat? Itu namanya rezeki ya. Ya kan nggak mungkin numpak kereta merem menabrak motor meninggal nang dalan. Saya baru-baru ini gitu juga, makanya kata Nabi sekarang ini banyak kali orang-orang pakai baju tapi telanjang.
nek krungu telanjang guyu cacine iki. Sensitif tenan. Apa yang dimaksud berpakaian tapi telanjang Pak Ustaz? Lah pakai baju tapi auratnya nampak, auratnya itu terbentuk. Monggo baju ketet. Emang pakai baju Pak, tapi bentuk auratnya itu bentuk tubuhnya kelihatan. Kaosnya ketet, celonone ketet. Memang gue jilbab. Gaya apa gue jilbab nek bajune koyo ngono? Numpak kereta ninja, tempat duduknya mburi jengah. Yang terakhir jabongnya pun agak gini, ini munggah. Aku pernah numpak motor baru-baru ki karo wong omah Anjeli. Ya Rahul kan bojone Anjeli. Dia numpak motor nang ngarep numpak kereta kaya ngono. Sing nggawa bojone sing wedok nang mburi, iki jengat mburi ngene. Sak celana-celana jerone ketok, punggungnya ketok. Saya bilang orang rumahnya apa lah kayak gini pakai jilbab tapi punggungnya nampak sama itu, sak celana-celana dalamnya nampak. Saya dicubit sama orang rumah, ya wis kayak potong, itu nggak motong-motong, nggak perlu lali aku tak potong. Jadi kadang-kadang orang lanang ini serba salah. Nampak yang diharamkan, astagfirullah. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi. Ini wong ninggal krungu kabar nang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan tadi malam jam 9 Wak Jono. Enak Wak Jono nang kene. Nah, misal iki misal. Enggak wani lah timbang aman awak Bali ah. Di malam jam 9 Wak Jono, ayamnya telah berpulang ke rahmatullah. Kok bisa dibelok ke ayamnya lah. Karena diomong ke Wak Jono aku nggak aman. Dapat kabar orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Rupanya dengar kabar Wak, sungguh kabar Wak, apa ketua wirid sakit. Loh, sepirang dino, telung dino, sakit apa? Komplikasi gula karo panu. Jane ling parah gulane lho ngopo iki panune wis sebut-sebut. Ya ben ketok parah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cocotmu burung ninggal kok innalillahi. Bukan cuma orang ninggal, setiap musibah innalillahi wa inna ilaihi. Bali Mi'raj metu selote ilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya nenek nggak intuk kue, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah juga itu. Datang yang nggak diharapkan, la haula wala quwata illa billah. Udah ngelak-ngelak, ada hujan, niup, ada es, nggak mau minum, pilek juga. La haula wala quwata illa billah. Udah tiap hari berusaha tampil cantik di rumah. Makeupnya aja MS Glow. Walaupun ngangsur. Tiap hari pakai baju yang bagus, nyambut suami pulang secantik-cantiknya. Lah suaminya kawin juga sama yang lain. La haula wala quwata illa billah. Tambah lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah 3 hari nggak mau keluar rumah, di dalam rumah aja lah. Sekali keluar ngangkat jemuran lah malah petuk kalau tukang angsuran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya Isra Mi'raj peristiwa ta'ajub diawali Allah kisahnya dengan kalimat subhanallah. Ya, kenapa dia peristiwa yang takjub Ustaz? Karena Isra Mi'raj ini mukjizat Bapak Ibu. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sesudah Al-Quran adalah Isra wal Mi'raj. Itu makanya dalam Islam ini, mohon maaf saya mau luruskan sedikit kalimat mukjizat ini. Karena sekarang ini orang sering salah menempatkan kalimat pada peristiwanya. Sekarang ini asal aneh-aneh mukjizat. Orang kecelakaan, jatuh pesawat, tahu-tahu orang meninggal tapi ada yang selamat. Yang selamat katanya dapat mukjizat. Dulu waktu peristiwa pesawat Mandala jatuh di Medan,
yang gubernur Sumatera Utara tewas itu kan 18 penumpang selamat Pak. Besoknya koran-koran memberitakan 18 penumpang Mandala mendapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut. Itu anehnya yang selamat semua yang duduk di belakang Pak. Yang duduk di kursi VIP ninggal semua, saya ngarep. Rupanya malaikat kalau nyabut nyawa nggak nengok kelas. Loh mestinya kalau dari harga tiket harusnya yang selamat yang depan. Iki sing depan ngarep mati kabeh, ling buri selamat. Sampai kawanku ngomong aku sesuk-sesuknya numpak pesawat, aku nang buri ae lah. Iku kan naik pesawat itu boy nungki wah, nek tiboy ngene yo kowe ndhisik ling ninggal lho omong ngono. Maka bapak-bapak ibu-ibu, orang masalah ada aneh-aneh, mobil kecelakaan, mobilnya penyok, setiurnya lengket sama tempat duduk supirnya. Terus supirnya selamat, kata orang dapat mukjizat. Gak ada Bu, gak ada manusia yang dapat mukjizat kecuali Rasul Allah. Mukjizat itu hanya untuk Rasul. Gak ada manusia dapat mukjizat selain Rasul. Mukjizat itu ada kauniyah yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Dulu Nabi Musa dibelahnya laut pakai tongkatnya, orang nengok semua. Nabi Daud digenggamnya besi pakai telapak tangannya gini, rak lunak besinya, itu ditengok orang. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api sama Raja Namrud, kan dicampakkan itu karena dituduh ngancurkan berhala Raja Namrud. Campakkan ke dalam api, masukkan Ibrahim, masukkan Ji Samsu, kira-kira ngono lah. Ji Samsu. Allah berfirman, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam api, dalam kobaran tenang-tenang saja. Api yang sifatnya panas berubah jadi dingin. Apinya padam, arengnya gerak-gerak, Ibrahim berdiri lagi dengan selamat. Apa itu Ustaz? Mukjizat kauniyah, bisa ditengok dengan mata kepala. Minta tolong kalaupun Bapak hafal ayat itu Pak, jangan dites-tes di rumah. Usisok murim di kompor gas, kuliah naru kuni bardan wasalaman ala leman. Ya kompula wak leman nang dhuwur kompor mau. Insya Allah lonyot, pasti lonyot. Tetapi ayatnya podo Pak, lo ayatnya podo, ling ngongkon apiku dingin waktu Nabi Ibrahim, Allah, lewat leman yo nggak nyeling jamin. Terus apalagi Nabi Muhammad pernah belah bulan di laut dengan jari di langit dengan jari telunjuknya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat untuk siapa? Untuk Rasul. Kalau untuk selain Rasul ada namanya karomah. Itu wali-wali Allah selain Rasul tapi betul-betul dekat kepada Allah. Makanya dulu sunan-sunan itu 9 wali, bapak-bapak ibu-ibu, Sunan Gunung Jati dulu pernah bedah perut wanita dengan jari kelingkingnya. Suaminya pulang merantau, perempuan ini perutnya besar, dituduh hamil selingkuh. Rupanya waktu mau dibacok istrinya, ditangkap sama Sunan Gunung Jati, kau jangan sembarangan membaca orang. Apa urusanmu membacok dia? Itu istriku, jangan ikut campur. Kenapa rupanya? Dia selingkuh, dia hamil. Apa buktinya? Itu perutnya besar. Wah, masuk ke dalam kamar, doa Sunan Gunung Jati, ditarik jari kelingking dari pangkal perut ke bawah, perutnya terbelah. Ditengok nggak ada bayinya. Rupanya ada penyakit kayak tumor. Diangkat daging tadi, daging penyakit itu dengan makrifatnya oleh Sunan Gunung Jati, rak, ditutup perutnya, diusap, nggak ada bekas jahitan. Apa itu Ustaz? Karomah, bukan mujizat. Bayangkan kalau Sunan Gunung Jati masih hidup, nggak laku dokter bedah. Sunan Ampel, bapak ibu, bapak-bapak ibu, tunjuk buah mergat berubah jadi emas. Nah kalau Ustaz Rahul yang nunjuk sampai bengkok jarinya nggak akan berubah itu. Sunan Bonang jalan di atas air, berdiri di pinggir sungai, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, airnya beku, berjalan Sunan Bonang di atas air.
Sunan Kalijaga ditunjuknya pasir berubah jadi beras. Apa itu Ustaz? Nah, itulah namanya karomah. Mukjizat untuk Rasul, karomah untuk wali-wali. Kalau untuk orang-orang biasa kayak kita, naik pesawat kecelakaan selamat, naik mobil mobilnya hancur selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu namanya pertolongan dari Allah, maunah. Jadi bukan semua mukjizat. Ini asal aneh-aneh sikit mukjizat, orang kecelakaan selamat mukjizat. Nanti orang jatuh dari lantai 2 selamat mukjizat. Ada bayi rupanya tertimbun longsor selamat mukjizat. Setelah Nabi Muhammad wafat, mukjizat nggak ada lagi. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat mukjizat. Mukjizat hanya untuk para rasul. Karena ini mukjizat, peristiwa takjub, maka Allah mengawalinya dengan kalimat subhana. Dah, saya singkat-singkat aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, Isra itu dari mana Ustaz? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Saya berdoa malam ini, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini bisa sampai nanti ke Masjidil Haram di Mekah. Amin. Amin ya Rabbal. Yang sudah haji bisa berangkat lagi umroh ke tanah suci. Amin. Yang belum haji, mudah-mudahan semua bisa berangkat nanti ke sana. Amin ya Rabbal. Nah, yang nggak amin udah nggak salahku, udah aku doakan, tinggal ngamin gaya pun enek cocotnya menang. Aku palak tenan dulu gini kayak gede. Bu, ibu mau tahu bu, tahun ini Menteri Agama ngusulkan ongkos haji 45 juta. Berarti doaku tadi itu doa harga 45 juta. Kadang enek uang didoakan, mudah-mudahan semua bisa berangkat haji cocotnya menang. Tinggal amin aja pun pahit. Aku Israel tak tekek tenan ibu hawa itu. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, saya bukan pamer nih, kalau saya ya alhamdulillah semua izin Allah. Umur 6 tahun saya udah naik haji bu, 6 tahun. Waktu itu kakekku kurang sehat, aku suruh mijek-mijek badannya, aku naik ke badannya, dia udah haji. Ya berarti kan 6 tahun dulu udah naik haji gitu. Kalau berangkat hajinya 2003, waktu itu masih umur sekitar 28 atau 29 tahun. Makanya anak-anak terus berdoa, mudah-mudahan bisa sampai. Bu, jangan ada yang bilang ya orang Islam, aku nggak mimpi lah bisa pergi ke Mekah, duit tekondi. Kadang-kadang kita merasa nggak mampu, tapi kalau Allah berkehendak mungkin rezeki anak. Makanya kalau doa jangan egois, jangan minta rezeki sendiri, doakan rezeki anak itu. Siapa tahu kita berangkat tuh malah nanti rezeki anak kita. Ada yang berangkat haji rezeki menantu, ada yang berangkat haji rezeki cucu, ada yang suami berangkat haji istri yang berangkatkan. Kok bisa Pak? Istrinya dapat warisan, diajaknya suaminya pergi haji. Di Tanjung Beringin Langkat, istri tukang jual pakaian keliling-keliling ngangsur-ngangsur, suaminya pegawai negeri rendahan. Rupanya pas pensiun suaminya, istrinya bilang, "Bang, abang besok daftar ya berangkat haji." Daftar pakai apa? Ya pakai duit godong, ngomong EDM. Abang kok gitu ngomongnya, duit dari mana? Anak bisa sekolah aja syukur. Istrinya turun dari tempat tidur, buka lemari, ambil buku bank. Aku sekian tahun dagang bang, aku kumpul-kumpul duitku, sekarang udah ada 25 juta. Bang, aku nggak apa-apa, aku nggak haji, anak-anakku belum haji, nggak apa-apa. Tapi imam di rumah ini harus haji, pemimpin kami di rumah ini harus haji. Ini cukup untuk satu orang. Abang berangkat. Dipeluknya istrinya, diciumnya kaki istrinya, istri berangkatkan suami. Kalau ada model perempuan gini Pak, kita nambah satu lagi pun halam nih Pak yang kayak gini. Subhanallah. Pergi haji ini bukan perkara kaya miskin. Banyak orang nggak punya uang sampai ke tanah suci. Itu masalah undangan Allah. Di Mataram kakek-kakek tukang nyapu kumpul duit berangkat.
Di Brandan itu nenek-nenek tukang kusuk, yang dikusuk istri mantan manajer Caltek, stroke setahun nggak bisa jalan, berobat ke Singapura nggak baik, berobat ke Penang nggak baik, berobat ke Jakarta nggak baik, dikusuk nenek ikut 3 kali, melaku ibu-ibu. Dokter heran pak, suaminya heran, anak-anak jirannya heran semua. Oh nenek tukang kusuk pun heran kok. Karena itu batin kok mari yo batin tidak. Rupanya cuma jalan aja. 3 hari setelah ribut tuh jalan, datang ke rumah nenek itu, nek, aku seneng kali bisa jalan. Aku sepakat sama suami, nenek berangkat haji. Kalau Allah berkehendak, tukang kusuk pun berangkat. Tukang bubur, sinetronnya pun ada. Malah kalau orang Langkat tahu tuh di Batang Serangan ada bapak-bapak pak nanam kacang tanah 3 rantai, panen berangkat haji pak, dijualnya kacangnya pak, saat tanah-tanahnya dijualnya kan. Ya kalau kacangnya aja nggak cukup lah bapak pun macam mana. Jadi Isra itu minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 2 masjid yang penuh kemuliaan. Masjidil Aqsa sampai sekarang diperebutkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Israel dan orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Dan sedangkan Masjidil Haram, masjid yang dirindukan umat Islam setiap saat untuk berhaji dan umroh. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram berjamaah 1 kali, pahalanya 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid manapun. Makanya kalau yang udah pergi haji itu bayangkan tuh, kalau 1 hari 5 waktu, sebulan dia 30 hari di sana haji itu, tiap hari sholat di masjid. Oh 150 kali 100.000. Apa nggak nganggo kalkulator ngitung pahalanya itu? Makanya nang Medan kadang nenek us lunga haji wong Bali nggak pernah nang masjid meneh. Oh nggak pernah nang masjid meneh wak, stok pahala wis oke ngomong deh. Iki jenenge haji gendeng gitu namanya. Pahala itu cuma motivasi dari Allah. Mestinya pulang orang haji itu harus makin cinta kepada masjid. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid? Pesan dari Allah melalui Isra Mi'raj, orang Islam harus akrab dekat sama masjidnya. Ini kita udah 2 tahun COVID ini, Masya Allah. Tahun 2020, oh Isra Mi'raj sampai nggak ada diadakan di mana-mana. Saya jumpa jemaah saya, dia tukang tenda, orang pesta, nangis dia ngelapor saya, hancur kali Pak COVID ini. Hancur nopo Bu? Job tenda kuntek kabeh. Wis piro wong daftar arek pesta gagal kabeh Pak, memang kukimbe tenan iki. Orang genah tenang COVID iki. Jadi piye lagi Pak? Aku pun ngomong kowe nangis job ngilang, job pun hilang kabeh kok. Udah 2 tahun Pak. Karena kata Nabi, innala ahammu bi ahlil ardi adaba. Sungguhnya Allah ingin menurunkan azab pada suatu kaum, tapi gara-gara 3 macam manusia, Allah jauhkan azab dari kampung itu. Siapa yang 3 itu Ustaz? Walamma nazzartu illa umuri buyuti. Kalau masih banyak orang masuk ke dalam rumahku, maksudnya masjid. Kalau masih banyak orang masuk masjid, kata Nabi, Allah akan angkat azab dari kampung itu. Justru makmurkan masjid itu jauhkan wabah. Makanya kalau ibu-ibu punya suami tiap hari ke masjid, sujud syukur Bu. Suami ibu itu penangkal wabah, penangkal azab di kampung ini. Oh suamiku tukang azan kok Pak. Oh itu lebih paten lagi tuh. Imam mulia, tukang azan nggak kalah mulia. Kenapa? Imam belum datang, tukang azan udah buka pintu duluan. Jangan ibu marahi di suami ibu tukang azan. Gue nek sesuk azan meneh tak tapuk cocok. Terus salahku apa deh? Gue nggak salah. Suaramu kaya comberan isin.
Kadang-kadang yang kayak comberan itu pula yang tiap hari ke masjid. Tukang azan tuh pejuang itu, ibu harus sujud syukur punya suami tukang azan. Di kitab Durrah, 3 macam manusia Allah jaga, sampai masuk ke kubur pun malaikat akan jaga dia. Ulet cacing nggak berani makan tubuhnya. Itulah yang kejadian waktu itu Bapak Ibu di Bandung, ada satu kuburan kiai di samping masjid, masjidnya mau dibesarkan, sepakat sama ahli warisnya dibongkar untuk dipindahkan. Kaget, kenapa? Rupanya dibongkar, papan lahatnya utuh, kain kapannya utuh, mayatnya masih utuh, meninggalnya udah 26 tahun. Rupanya menurut kitab Durrah dia termasuk salah satu yang dijaga malaikat. Siapa itu? Penghafal Quran. Gak berani ulet cacing makan tubuh. 30 juz kiai itu hafal. Makanya saya senang saya dengar di Sukamakmur mama-mama udah banyak yang hafal 20 juz. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz mangga, juz timun. Nah, kalau dihitung 20 juz pun hafal nih mama-mama. Yang kedua yang dijaga terus dalam kubur siapa? Sampai ulet cacing pun nggak berani makan tubuhnya. Muazzin, tukang-tukang azan. Jangan gara-gara saya ceramah gini sesuk jam 4 wis antri area ajan kabeh. Terakhir nih di anta komik masjid pun dikantongi DN hilang nih. Ajan ini pun nggak pernah Pak, sekali ajan ngaget di wong sekampung belajar DC. Orang pernah ajan sekalinya kelming alo akbar dengar kabeh wong. Saya ceramah gini di berandan ada yang tunjuk tangan, maaf Ustaz, ya tukang ajan disayang Allah, betul, mayatnya nggak busuk, tukang komat Pak, mau ngedek, lo nang buku nggak neng tukang komat Pak, ini dibahas tukang ajan, apa bedino komat Pak, tapi nggak ajan, lo nang buku yang dibahas tukang ajan, jadi tukang komat piye iki, ben jelas mau ngedek, lah tak delok kok mulai nesu awake. Ya tak rasa nek tukang komat busuk separuh lah Pak. Tak omong ngono karo nek ketimbang nek enggak komat meneh. Terus yang ketiga yang dijaga Allah sampai ke kubur siapa lagi Ustaz? Orang yang rajin bangun tengah malam. Saya rajin lah Pak, ngopo Ibu, nguyuh. Ini gur nguyuh aja dianggar.